surga. Inilah kami Tuhan. Kami bersama Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Berkatilah kami. Berkatilah kami. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang mengikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau berada di sini bersama kami saat ini Tuhan. Kuasailah hidup kami Tuhan. Kuasailah hidup kami Tuhan. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau selalu menolong kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Kau layak ditinggikan, Kau layak dipuji Tuhan. Kau layak disembah Tuhan Yesus. Kau layak disembah. Ujilah kami Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu.
Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku sembah. Kau layak ku sembah. Kau layak ku sembah. Kau layak ku sembah Tuhan Yesus. Kau layak kami sembah. Kau layak kami sembah Tuhan. Engkau adalah Raja kami Tuhan. Kau layak kami muliakan Tuhan. Kau berkuasa atas kami Tuhan. Kami buka hati Tuhan untuk Engkau arahkan Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak kami sembah. Kau layak kami sembah. Kau layak kami sembah. Haleluya. Puji namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau layak kami sembah. Kau layak kami sembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau layak kami sembah. Engkau sudah menguduskan kami Tuhan Yesus. Hari ini dan selamanya Engkau menguduskan kami Yesus. Urapi kami Yesus. Layakkan kami Yesus. Ampuni kami Yesus. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih atas pengurapan-Mu, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir berada di tengah-tengah kami saat ini, Tuhan. Mengurapi kami, Tuhan, menjamah kami, Tuhan. Kami merasakan tangan-Mu di kepala kami, Tuhan, di hati kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Satu persatu Engkau menyelidiki kami. Satu persatu Engkau menguji kami, Tuhan Yesus. Biarkan kami, Tuhan Yesus, layak di hadapan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus Kristus, kami selalu memuji-Mu, berdoa kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, bersukacita, dan penuh dengan damai sejahtera. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik, yang teramat baik, hingga pada saat hari ini kita masih dapat bertemu di dalam pertemuan yang indah, yaitu Friday Service pada saat siang. Saudara-saudara terkasih, di dalam Kristus Yesus Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita kembali bersatu berdoa kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur pada saat siang hari ini Tuhan, Engkau masih beri kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ini kami Bapa yang sungguh rindu, haus dan lapar akan kebenaran Bapa. Biarlah kami menjadi tanah yang subur, di mana firman-Mu Kau taburkan bagi kami, menguatkan iman kami, firman-Mu tumbuh besar dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau memenuhi kami, Roh Kudus, mengurapi kami di dalam dengar-dengaran akan firman. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Ya. Shalom, saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, dimanapun saudara berada. Saudara yang ada bersama-sama dengan saya dalam saluran Zoom pada saat siang hari ini, salam damai sejahtera, kita semua sehat puji Tuhan. Dan juga saudara-saudara yang menyaksikan tayangan Friday Service ini lewat YouTube, Facebook, ataupun broadcast dari internet, dimanapun Anda berada, salam kasih dari kami, dari saya, kita bertemu kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kita semua yang ada di dalam aktivitas kita masing-masing, di dalam dunia kerja kita, inilah saudaraku tempat di mana kita boleh mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, di mana Friday Service, di dalamnya Tuhan taruhkan ada mission of God in marketplace. Ada misi Tuhan di dalam dunia kerja kita, di dalam aktivitas kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, waktu demi waktu kita berjalan, kita melakukan pekerjaan kita mencari nafkah, kita mencari posisi dalam sosial kita lebih tinggi lagi. Kita mencari penghargaan. Kita mencari sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita dengan keberadaan kita di masyarakat, kita tidak terlepas dari hamba dan tuan. Tidak terlepas dari seseorang atasan dengan bawahan. Tidak terlepas dari seorang majikan dengan pekerjaannya. Tidak terlepas dari bisnis yang ada, di mana ada yang dominan, ada yang mengikuti. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, pada saat siang hari ini, saudara, firman Tuhan akan tersampaikan bagi kita, bertemakan
ketaatan kepada Tuhan dalam bekerja. Saudara-saudaraku terkasih, ketaatan amat diperlukan di dalam apa yang kita lakukan, baik di rumah terhadap orang tua, baik di dalam pekerjaan kepada atasan, baik dalam bisnis, karena tersurat di dalam perjanjian yang kita lakukan secara surat pekerjaan bisnis MOU yang ada, dan banyak hal keterkaitan di mana kita diperlukan sebuah ketaatan dalam melakukannya. Tentu saudara dan saya dalam melakukan itu, baik di dalam dunia sekuler maupun dunia pelayanan, kita mau melakukan sebuah ketaatan sebab kita ada di dalamnya. Dan kita percaya bahwa kita ada di dalamnya bukanlah semata-mata karena kita saja menempatkan diri di dalamnya, tetapi karena Tuhan mengizinkan kita ada di area itu, saudara. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu dan Ia mau kita ada tetap dalam rancangan. Saudaraku terkasih, ketika kita mau masuk ke dalam sebuah area pekerjaan, di mana kita datang kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan, mempertanyakan kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah ini Tuhan tempat saya untuk bekerja? Apakah ini rekan bisnis saya Tuhan? Apakah di sini saya tepat berdagang ya Bapak? Ketika kita mendapatkan apa yang Tuhan nyatakan, mungkin lewat suara Tuhan, lewat penglihatan, lewat kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan kita yang menyatakan, ya anakku, engkau di sana. Maka saudara-saudaraku, di sanalah kita melakukan ketaatan yang seperti apa yang Tuhan mau di dalam dunia kerja kita. Mari kita buka firman Tuhan, saudaraku, yang akan menuntun kita, membawa kita kepada ketaatan dan kepada perkenanan Tuhan, dan dihampiri oleh berkat yang sungguh besar luar biasa yang disediakan Tuhan bagi kita. Kita memperolehnya. Firman Tuhan terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus dalam pasal yang ke-6 ayat 5, 6, 7 dan 8. Efesus 6 5 sampai 8. Saya bacakan untuk kita semua. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Sedemikian dahulu kita baca firman Tuhan diperdengarkan bagi kita. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita amat tahu bahwa saat ini di Indonesia tidak ada perbudakan. Tidak ada perhambaan sedemikian pada saat zaman dahulu. Ribuan tahun yang lalu, saudara-saudaraku. Maka pada saat sekarang kita tahu bahwa firman Tuhan tidak pernah kadaluarsa. Amin, saudara. Saya mendengar hati Anda mengatakan amin. Terpujilah Tuhan. Maka kita mau mengimani hamba dan Tuhan yang diperkatakan dalam firman Tuhan di surat Paulus kepada Efesus ini adalah kepada kita pekerja kepada tuannya. Adalah kepada kita karyawan kepada atasannya, saudara-saudara. Adalah buruh mungkin saudara-saudara, pekerja-pekerja kepada majikan. Nah, saudara-saudara terkasih,
bentuk-bentuk apa yang boleh kita dapat di dalam ketaatan kepada Tuhan atau majikan atau atasan kita di dalam bekerja. Yang pertama, saudara-saudaraku, saya bacakan ulang di ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Yang pertama adalah ketaatan bekerja seperti kepada Kristus. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Sesungguhnya kita memerlukan sesuatu gambaran dalam diri kita. Sejauh mana saya taat kepada Kristus Yesus Tuhan? Sebesar apa ketaatan saya melakukan firman-firman yang disampaikan kepada manusia, kepada saya. Pada saat saya pagi hari membaca, apakah saya melakukan ketaatan di dalam apa yang saya baca? Sejauh mana saya mengetahui segala perintah-perintah Tuhan yang ada dalam firman Tuhan untuk saya dapat melakukannya dengan taat. Dan ketaatan itu adalah ketaatan kepada Tuhan yang lebih daripada seluruh manusia yang paling tinggi, paling mulia di dunia ini. Sambil kita merenungkan dalam diri kita, saudara, bagaimana ketaatan kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita melihat, saudara-saudaraku, ketaatan seorang hamba, ketaatan seorang karyawan, seorang pekerja, seorang buruh kepada atasannya, yaitu ketaatan yang takut, gentar, dan tulus hati. Perasaan takut di mana kita sebagai hamba takutlah. Jangan sampai apa yang saya lakukan, kinerja yang saya lakukan, kualitas pekerjaan yang saya lakukan, itu tidak menyukakan atasan saya. Saudara-saudaraku, saya dulu pernah di salesman, saudara, selama 11 tahun. Dari beberapa perusahaan dan beberapa produk. Ada atasan saya yang suka itu melihat hasil. Dia tidak akan peduli bagaimana proses saya melakukan penjualan, tetapi yang ia mau ia tunggu adalah hasilnya bagaimana. Tetapi ketika saya ada di perusahaan yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, atasan ini amat sangat senang melihat proses yang saya lakukan di dalam melakukan penjualan, sales di dalam dunia marketing. Ia minta tahu, ia memimpin, ia memberikan arahan, cara-cara dan sebagainya supaya saya mendapatkan hasil yang diinginkan oleh atasan. Saudara-saudara terkasih, sedangkan demikian maka saya melakukan sesuatu hasil yang dinantikan oleh atasan saya dengan cara yang apa yang saya lakukan, saya selaraskan kepada atasan saya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang taat, yaitu adalah sebenarnya takut adalah gentar. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Gentar oleh karena menghormati, menghargai atasan atau majikan. Janganlah sampai atasan atau majikan atau tuan ini sampai marah
dari pekerjaan yang kita lakukan. Seorang administrator di perusahaan misalnya, saudara-saudaraku, tentu ia akan terus melaporkan pekerjaan rutin yang memang harus dilaporkan olehnya, walaupun atasannya belum membutuhkan. Itu adalah hal yang rutin. Karena ketika pada suatu saat laporan bulan lalu, ada laporan bulan ini, tidak ada laporan bulan depan, tidak ada, ketika 3 bulan ke depan dibutuhkan laporan, tidak ada, maka amat sangat mungkin atasan itu marah. Amat sangat mungkin, saudara-saudaraku, atasan itu merasa kecewa. Saudara-saudara terkasih. Dan tulus hati. Saudara-saudara, ketulusan hati berbicara bahwa kebersihan hati untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan. Saudara-saudaraku terkasih, tentu di dalam dunia kita bekerja, di dalam kita berbisnis atau dagang, kita sebagai penjaga toko misalnya, saudara-saudara. Tuhan kita, majikan kita, atasan kita adalah pemerintah dalam kehidupan kita, yang memerintah tubuh kita. Bukan jiwa kita, bahkan apalagi roh kita. Maka ia layak menerima apa yang tubuh kita lakukan untuk kita berikan kepada beliau sebagai atasan majikan kita. Namun ketulusan hati tetaplah dibutuhkan untuk melakukannya. Kebersihan hati, saudaraku, melakukan sesuatu tidak setengah hati. Saudara-saudara, ya, kalau misalnya kita juga, ya, katakan saya ada bekerja di sebuah restoran, saya pencuci piring begitu, iya. Bagian bersih-bersih, pada saat saya ngepel, ya, lalu majikan bilang, cuci dulu piring itu. Ya, sebentar, Pak. Nah, datang ibunya, cuci. Iya, Bu. Ya. Lalu dalam hati saya, ya, mulailah. Ini aja belum selesai. Piringnya kan masih banyak, nah, yang bisa dipakai, yang bersih. Lalu saya tetap pun melakukannya. Melakukan cuci piring dengan setengah hati, saudara-saudara. Apa yang dapat terjadi dengan setengah hati? Ya, sangat mungkin, saudara, piring itu pecah. Terjadi kerugian. Bisa juga tangan saya bisa luka. Piring kaca. Ya, saudara-saudara. Hasilnya dengan dilakukan tidak penuh hati, setengah hati, ya, membawa kepada hasil yang kurang maksimal. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, ada bentuk ketaatan kepada Tuhan, kepada majikan di dalam bekerja. Itu ketaatan bekerja seperti kepada Kristus. Terus-meneruslah kita meningkatkan ketaatan kita kepada Kristus. Maka ketaatan itu akan terbentuk dalam diri kita, dan ketaatan kepada Kristus akan mencerminkan di mana kita mentaati majikan kita di dunia. Yang kedua, saudara-saudara, dari ayat yang ke-6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Yang kedua adalah ketaatan bekerja untuk menyenangkan Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Apapun yang Anda sedang lakukan di dalam aktivitas Anda sehari-hari di dunia kerja Anda dan kita semua, saudara-saudara, tentulah kita teramat berupaya bagaimana supaya Tuhan kita itu senang dari hasil pekerjaan. Saudara-saudara terkasih, bagaimana supaya Tuhan kita
itu merasakan bahwa apa yang kita lakukan itu sungguh itulah yang berkenan di hati. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Dengan kita, saudara-saudara, membawa di dalam hati kita, di dalam pekerjaan aktivitas kita, saudara, bahwa apa yang kita lakukan dalam bekerja, apa yang kita lakukan dalam mencari nafkah, apa yang kita lakukan di dalam membangun karir kehidupan kita, saudara-saudara, di mana kita menempatkan bahwa itu kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, tentu kita amat sangat yakin bahwa ketika apa yang kita lakukan adalah ukuran kita untuk menyenangkan Tuhan, maka majikan kita pun disenangkan. Saudara-saudara, saudara yang terkasih, jadi di dalam bekerja melakukan sesuatunya dalam kegiatan kita, sesungguhnya bukanlah semata-mata untuk menyenangkan Tuhan kita, majikan kita, tetapi terlebih adalah menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku, ada seorang tuan atau atasan menyuruh asistennya, engkau ajaklah dulu tamu saya. Tamu saya datang dari luar negeri, ya, beliau mau berjalan-jalan dan tamu saya ini senang ke nightclub, ya, kehidupan malam, ya, minum-minum, ya, dia gemar minum-minuman keras, ya, nanti kamu ikut saja, ya, dia minum kamu ikut aja minum, hargai dia, gitu ya, ya, dia memang minumnya banyak, ya, ini saya berikan sejumlah keperluan untuk menjamu tamu saya. Nah, saudara terkasih, sebagai seorang asisten taat kepada atasannya, majikan tuan, ya, pergi. Lalu dengan ketaatan yang ada di dalam dirinya, di sanalah bertemu dengan di persimpangan pada saat minuman sudah ada, saudara-saudara. Minuman keras ada, saudara-saudara. Di sana persimpangan itu ada di hadapan. Apakah saya menjamu tamu dari tuan saya ini, mengikuti benar-benar apa yang digemarinya, minum yang dalam jumlah yang banyak atau tidak? Saudara-saudara tegas. Tentu majikannya menginginkan ikutin saja. Tetapi Tuhan katakan, saudara-saudara, kita boleh minum anggur, tetapi tidak menjadi, kita tidak kontrol akan diri kita. Saudara-saudara terkasih, di mana orang zaman dahulu, di zaman Yesus Kristus juga meminum anggur untuk sesuatu yang mereka butuhkan, dan itu menyehatkan tubuh ketika porsinya itu tepat, saudara-saudara. Saat sekarang juga secara medis juga di dalam perkiraan daripada kesehatan itu pun ada sesuatu yang baik. Tetapi menyenangkan Tuhan tentu menjaga kebenaran yang ada, itulah yang dilakukan. Amin, saudara-saudara. Dan apa yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, tentu menyenangkan Tuhan kita ketika kita menyatakan bahwa semua pekerjaan kita sudah beres, tamunya amat disenangkan walaupun Anda minum hanya sedikit, dan menyatakan kepada Tuhan bahwa saya hanya sedikit minum oleh karena Tuhan saya melarang. Bukankah itu dahsyat? Amin, saudara-saudara. Saudara terkasih, yang ketiga, saudara, bentuk-bentuk dari ketaatan kepada Tuhan di dalam kita bekerja. Ayat yang ke-7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi yang ketiga, saudara-saudara, itu
taat bekerja seperti melayani Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Ketika seorang pemimpin kepala cabang diminta untuk memberikan profit atau jumlah laba dalam jumlah tertentu X. Saudara-saudaraku, apakah yang akan dilakukan oleh pemimpin cabang? Dia akan terus berjuang untuk mencapai jumlah X itu. Laba harus terjadi di dalam 1 tahun. Di breakdown dalam setiap bulan. Saudara-saudara. Mungkin sebelum tiap bulan, setiap 3 bulan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena kebesaran Tuhan, Tuhan izinkan saya sebagai kepala cabang waktu beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara. Di mana saudara-saudara, saya berupaya untuk mendapatkan sesuatu yang boleh saya dapatkan dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, saudara, ketika kita diminta untuk jalan 1 kilometer, maka berjalanlah 2 kilometer. Firman Tuhan katakan, kasihlah orang-orang. Kasihlah sesamamu, hormatilah atasanmu. Saudara-saudara terkasih. Ketika kita diminta X, maka yang kita beri adalah 2X, double X. Apakah atasan kita? Apakah majikan kita tidak menyukai hal itu, tidak menyenangi hal itu, tidak gembira dengan hal itu? Sungguh tentu amat sangat gembira. Saudara-saudara terkasih, pada saat zaman lalu saya menjadi kepala cabang di Bandung, ya. Kemudian puji Tuhan berjalan dengan baik, buka cabang lagi saya di Cirebon. Ada sesuatu yang luar biasa ketika saya berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan nyatakan, saudara, di dalam penjualan pada saat mau masuk sekolah, penjualan barang-barang itu, ya, saya menjual barang-barang rumah tangga. Itu tidak terpikirkan oleh orang-orang, oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Mereka berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, uang masuk anaknya, beli baju anak, beli buku dan sebagainya. Dan seluruh cabang di Indonesia, ya, dari perusahaan tempat saya bekerja, itu penjualannya menurun. Tetapi saudaraku, saya membuat waktu lalu itu, saudara, setiap pagi saya minta berkumpul. Berkumpul jadi berkeliling, seluruh karyawan begitu, lalu berdoa. Apapun agamanya, mari kita berdoa. Kita sama-sama mau maju di dalam perusahaannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus amat dahsyat, Dia menyatakan kemuliaannya bagi cabang yang kami bersama-sama bekerja. Di mana-mana laba dari penjualan daripada cabang-cabang pada saat itu menurun, di cabang tempat kami bekerja itu naik sendiri. Wow, dahsyat, saudara. Sesuatu hal yang menonjol sendiri terlihat, saudara. Di mana ada perbedaan antara yang umum dengan yang khusus. Yang khusus adalah Tuhan yang ada di dalam kami dalam bekerja. Saudara-saudara terkasih, melayani seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, saudara-saudara. Tentu kita memberikan kualitas, di mana kita tahu kualitas kepada manusia, kepada atasan kita yang terbaik seperti apa. Maka kepada Tuhan tentunya lebih lagi baik, lebih lagi tinggi, lebih lagi istimewa. Itulah yang layak diterima oleh Tuhan kita. Yang lebih dari apa yang penilaian terbaik dalam pandangan manusia. Nah, saudara-saudara terkasih, dengan sedemikian, saudara-saudara, maka apa yang kita lakukan di dalam bekerja, itu adalah kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan,
di mana kita menempatkan Tuhan yang lebih utama, lebih tinggi di dalam pekerjaan kegiatan kita. Dan segala yang kita lakukan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Akan menyenangkan Tuhan. Saudara terkasih. Sebab saudara upahnya, ayat yang 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saudara-saudaraku, balasan dari Tuhan tentulah bukan balasan yang biasa-biasa. Ketika kita mau melakukan segala apa yang kita lakukan dalam bekerja, kita mau taat akan apa yang Tuhan sudah minta bagi kita untuk kita lakukan. Ketaatan kepada Tuhan kita, majikan kita, atasan kita. Itu ketaatan yang seperti apa yang Tuhan mau. Di dalam setiap apa yang kita lakukan dalam kegiatan kita, kehidupan kita. Membangun apa yang ada dalam diri kita saat ini, saudara-saudara, dimanapun kita beraktivitas. Ada ketaatan kepada Tuhan di dalam bekerja. Yang bentuk-bentuknya adalah ketaatan bekerja seperti kepada Kristus. Bentuk-bentuknya adalah ketaatan bekerja untuk menyenangkan Tuhan. Bentuk-bentuknya adalah ketaatan bekerja seperti melayani Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dengan pelayanan sedemikian, dengan ketaatan yang luar biasa yang kita tempatkan, sama seperti ketaatan kita kepada Kristus, sesuatu yang luar biasa kan Tuhan menyatakan bagi kita, untuk kita peroleh, bahkan lebih dari apa yang kita harapkan, di mana kita bekerja, di mana kita berbisnis, di mana kita beraktivitas, berusaha, dan sesuatu yang kita lakukan untuk meningkatkan kehidupan kita. Tuhan sungguh baik, balasannya akan luar biasa, berkatnya tercurah bagi kita, bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sudah sediakan dan kita akan memperoleh. Terpujilah Tuhan yang sungguh besar, yang kita sembah, dan yang selalu setia mengajari kita untuk kehidupan yang lebih baik dalam kebenaran. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, pada saat ini kami sudah merasa Tuhan Engkau mengajari kami, mengingatkan kami Tuhan, bahkan meneguhkan kami. Untuk kami melakukan ketaatan kepada Tuhan kami, majikan kami, atasan kami dalam bekerja. Sebagaimana Engkau nyatakan, kami mau melakukan Tuhan, taat bekerja seperti kepada Kristus Yesus. Kami mau taat bekerja Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan Yesus Kristus, dan kami mau taat bekerja seperti sedang melayani Yesus Kristus. Yalah Roh Kudus menuntun kami Tuhan di dalam keinginan kami Tuhan, rindu Tuhan melakukannya dan menghidupinya. Dan kami percaya Bapa, Engkau Tuhan akan memberkati kami luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Ya, Shalom. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Ferdinand Huta Barat yang boleh memberkati kita siang hari ini. Kita boleh diingatkan kembali bahwa dimanapun kita Tuhan percayakan dalam bekerja atau bertugas, kita senantiasa boleh melakukan segala sesuatunya seperti kita melayani Tuhan. Bukan karena ini kita harus taat dengan pemimpin kita, majikan kita, bos kita, seperti kita melayani Tuhan. Terima kasih hambanya untuk biar senantiasa kasih kuasa Tuhan terus menyertai pelayanan Bapak dimanapun Tuhan mempercayakan Bapak melayani. Terima kasih. Siang hari ini saya akan memberikan pengumuman bahwa ibadah Friday Service ini diadakan pada setiap hari Jumat jam 12 sampai jam 1. Jadi kami rindu untuk mengundang untuk semua saudara seiman dimanapun berada, mungkin yang saat ini sedang menyaksikan di Facebook, YouTube, ataupun yang satu saluran dengan kami di Zoom, boleh mengajak saudara, teman, atau handetolan untuk bersama-sama beribadah di
Friday Service yang sampai saat ini masih dilakukan dalam online. Yang kedua yaitu pergerakan Friday Service yang bermisi Mission of God and Marketplace akan dikembangkan dengan ibadah tatap muka di perkantoran, di sekolah-sekolah, ataupun di tempat-tempat lain. Kami mohon dukungan doa dan mungkin informasi yang mungkin ada perkantoran, sekolah, atau apapun yang membutuhkan pelayanan. Boleh diinfokan ke kami. Ketiga, Friday Service ini merupakan salah satu pelayanan yang berada di bawah naungan Terang Eklesia Ministry. Selain pelayanan yang diadakan yang bersifat pelayanan pengajaran dan misi, Terang Eklesia Ministry juga melayani secara umum. Salah satunya yaitu bisa juga dilihat dari layar ya, bahwa doa fajar di mana ya diadakan setiap hari jam 4 pagi sampai jam 5 ataupun sampai selesai. Yang kedua yaitu ibadah persekutuan Terang Eklesia Ministry, di mana di dalam ibadah ini kita belajar seperti gereja mula-mula, kami boleh belajar menelaah, menanggapi ataupun menyaksikan yang berhubungan dengan firman Tuhan yang boleh disampaikan saat itu. Jadi kita juga boleh belajar untuk berbicara, mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang pernah kita alamin dalam mengiring hidup dalam mengiring Tuhan, seperti itu. Yang ketiga yaitu kita juga ada pelayanan sahabat doa, di mana di sini kita menampung setiap pergumulan atau doa yang butuh dukungan doa, untuk kami boleh naikkan bersama-sama pokok-pokok doa yang boleh disampaikan kepada kami, yang diadakan setiap hari Kamis jam 10 hingga selesai. Yang keempat yaitu kami ada buka kelas sekolah misi Terang Eklesia Ministry yang diadakan secara online dan tatap muka, yaitu dalam pertemuan 1 minggu sekali pada hari Sabtu jam 9:30 sampai 12:30. Dan kami juga mengadakan bersedia untuk konseling, di mana hamba-hambanya setiap harinya ada, dari Senin sampai Minggu ada hamba-hambanya yang bersedia untuk melayani siapapun yang saudara membutuhkan konseling. Bisa mengakses nomor-nomor telepon yang ada di Facebook kami, akun Facebook kami Terang Eklesia Ministry. Yang berikutnya yaitu kami juga melayani saudara yang membutuhkan pemuritan, di mana di sini diadakan masih ada tertera juga ada di nomor telepon yang ada di akun Facebook kami. Nah, kalau siang hari ini kita juga boleh sudah diberkati dengan firman Tuhan, berkat rohani. Kita juga mengajak untuk saudara-saudara semua untuk boleh kita memberkati dengan belajar untuk menabur untuk pelayanan Terang Eklesia Ministry. Boleh ditransfer ke rekening Terang Eklesia Ministry, Bank BCA, nomor rekening 687-577-3936, atas nama Emilia Jane Helena. Terima kasih, itu aja pengumuman dari kami. Tuhan memberkati. Amin. Silakan untuk doa syafaat. Baik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Apakah suara saya terdengar? Shalom. Shalom, bagus. Bagus ya suaranya. Oke, baik. Saudara-saudaraku, mari kita tundukkan kepala. Kita mau menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami bisa melaksanakan Friday Service. Kami berdoa ya Bapak, biar kami sebagai para pekerja di marketplace dimanapun Tuhan menempatkan kami bisa menjadi garam dan terang, dan hidup kami berdampak bagi orang lain, bagi bawahan, atasan, teman kerja, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan,
pada saat ini kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah berikan, percayakan kepada kami di Eklesia Ministry ini. Supaya Tuhan yang mau mengambil alih semua yang kami lakukan setiap hari Jumat, hari Selasa, hari Kamis, pelayanan di penjara, dimanapun Tuhan menempatkan kami Tuhan Yesus. Ya kami bisa menyampaikan berita Injil kepada semua orang. Kami juga mau menyerahkan saudara-saudara kami yang di Zoom, di YouTube, di FB, saudara-saudara kami yang sakit, yang ada pergumulan, yang ada masalah dalam usaha, pekerjaan kami, bisnis kami, yang ada masalah dalam omset, yang kami bergumul dengan utang piutang. Tuhan, bila Kau membuka tingkap-tingkap-Mu di langit, bila Tuhan yang boleh menjamah kami, bila Tuhan yang boleh memberikan solusi kepada pergumulan kami, masalah internal SDM ataupun manajemen, bila Tuhan memberikan solusi apa yang kami harus lakukan. Masalah di dalam pertambahan modal, perluasan bisnis, Tuhan Yesus tolong kami, supaya sungguh Tuhan Yesus, pemeliharaan Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Karena kami terlalu percaya burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan juga bisa pelihara kami. Dan janji Tuhan bahwa rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Amin. Bapak, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami Tuhan yang mengalami sakit, untuk orang tua daripada Ibu Lisa Tuhan yang di luar negeri yang sakit COVID. Tuhan, biar Tuhan yang mau menjamah, mengangkat semua sakit penyakitnya. Juga anaknya Ibu Louis, Tuhan berkati. Cucu Bu Louis, Tuhan berkati. Tuhan pulihkan, Tuhan infus dengan bilur, dengan plasma-Mu, sehingga boleh mendapatkan kesembuhan. Kami juga mau berdoa buat putra daripada saudara kekasih kami, Tuhan, yang dua anak yaitu Emir Benaya Mikaele Baswara dan Elisa Atala Angel Baswara yang berumur 15 dan 11 tahun, di mana kerinduan daripada saudara kasih kami Tuhan, bahwa anak-anak ini bisa dibaptis tanpa harus menghadapi kendala. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Bapak Tony Susanto selaku Gembala Kersel yang sedang sakit COVID dan yang harus masuk ke ICU. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah plasma Tuhan Yesus diinfus ke dalam darahnya dan paru-parunya menjadi sehat kembali. Bapak di surga, kami terlalu percaya bahwa saat semua mengangkat tangan, Tuhan turun tangan, dan Tuhan bisa mengangkat semua sakit penyakit daripada Pak Tony ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga menyerahkan Bapak Jokowi, juga para menteri, para panglima di dalam mengatur negara kami ini, di mana suhu politik yang sudah mulai panas menjelang Pilpres 2 tahun di depan. Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh menjaga, Tuhan yang memberikan hikmat pada Pak Presiden dan Wakil Presiden untuk mengambil setiap keputusan, khususnya pada saat ini Tuhan masa darurat COVID ini untuk Jawa dan Bali. Biar Kau pakai Bapak Luhut Panjaitan di dalam mengatur segala sesuatu. Kami mau berdoa Tuhan untuk penyebaran COVID. Bapak, kami mohon Tuhan menjaga di Jakarta, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya Tuhan, kami terlalu percaya bahwa wabah ini hanya ditaklukkan di dalam kuasa Tuhan Yesus. Di dalam kuasa-Mu, penyembuhan-Mu yang mengalir di dalam setiap ASEAN. Memberikan kekuatan juga kepada para nakes. Tuhan, mereka sudah terlalu lelah Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Kau berikan kekuatan ekstra kepada mereka. Berdoa untuk obat-obatan Tuhan yang langka. Tuhan, biarlah Kau mau berikan kebijaksanaan kepada para pabrikan farmasi untuk mereka boleh memproduksi lagi obat-obatan yang diperlukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk masing-masing kami Tuhan yang hadir pada saat ini.
Biarlah Tuhan yang membela kami di dalam setiap pergumulan, di dalam masa depan yang secara duniawi kami tidak menentu. Tapi kami tahu bersama dengan Tuhan, kami selalu ada di dalam kebenaran, perlindungan Tuhan. Kami juga mau serahkan saudara, pemimpin kami Tuhan, Bapak Ferdinand Huta Barat, yang kau memakai beliau secara khusus Tuhan, dimanapun beliau berada, berkati keluarga, berkati usaha, pelayanan, cita-cita, pergumulan. Tuhan Yesus bilang, kau yang melimpahi pengurapan-Mu, kau yang melimpahi kuasa-Mu, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan Ferdinand. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami ya Bapak. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Karena hanya Engkau yang memelihara hidup kami. Bahkan sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Ampuni kami Bapa dan kuduskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara terkasih, kita kembali berdoa, saudara, untuk mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita bersiap untuk menerima berkat-berkat yang dari Allah. Bapa surgawi, marilah Engkau curahkan Tuhan wujud daripada kasih-Mu bagi kami. Kami rindu menerima, merasakan, menikmati, menghidupinya Tuhan. Dan kami mau nyatakan Tuhan, apa yang Engkau beri, kami nyatakan dengan kasih kami kepadamu dan sesama. Kami percaya Engkau menyatakan dalam firman-Mu, bahwa Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal yang dapat. Mulai akan memelihara hati dan pikiran kita. Yesus Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, kita mau menyatakan syukur kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama berkata, amin. Amin. Ibadah Friday service kita selesai. Tuhan Yesus menyertai kita. Terima kasih Pak Ferdinand. Terima kasih Pak Ferdinand. Terima kasih Pak Ardi, Kak Rizka, Kak Naomi. Terima kasih. Kak Luis, Tante Stella, Pak Martin, Pak Elvin, Ibu Sarah. Ambil fotonya. Kak Rini. Bu Silvi, Bu Selfie. Sofia. Tadi ada yang minta difoto, perlu difoto? Ya Pak Ardi ya, saya bilang. Iya, gimana nih? Saya soalnya bosnya ambil lagi aja Pak Ardi. Kurang lama. Lewat laptop bisa Pak? Difoto bisa. Gimana caranya? Oh, ini saya yang ambil Pak, saya yang ambil ya fotonya semua. Minta maaf saya nggak buka kamera. 1, 2.